Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan terkait dengan chapter 17 yang berjudul likuidasi kemitraan. Namun sebelum melanjutkan ke dalam pembahasan, izinkan kelompok 10 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Aldi Sinai Ferdianto Simbolon dengan NPM akhir 079. Yang kedua ada Gio Monang dengan NPM akhir 106 dan saya sendiri Muhammad Saiful Anam dengan NPM akhir 069 dan yang keempat ada Iqbal B. Zain dengan NPM akhir 212. Baik, pada slide pertama kita membahas mengenai the liquidation proses. Jadi proses likuidasi ini proses likuidasi persekutuan ini merupakan ketika usaha bersama dibubarkan dan semua kegiatan bisnis dihentikan. Dalam tahap ini, aset yang tidak berbentuk kas dijual untuk menjadi uang tunai dan keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut diakui, semua kewajiban dilunasi, lalu sisa kas yang ada dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan saldo akhir modal mereka. Nah, ini selanjutnya ada simple partnership liquidation. Jadi likuidasi sederhana ini dilakukan dengan cara mengubah seluruh aset menjadi kas, melunasi semua utang, kemudian membagikan sisa kas tersebut kepada sekutu dalam satu kali pembagian. Nah, proses ini dianggap paling mudah karena semua aset dijual sekaligus, tidak ada cicilan, dan pembagian dilakukan setelah semua kewajiban terselesaikan. Nah, pada slide selanjutnya membahas mengenai journal entries to record the liquidation. Jadi dalam pencatatan akuntansi, likuidasi ini dicatat melalui jurnal. Pertama, eh, Pertama ketika aset dijual atau piutang dikumpulkan, kas bertambah dan kerugian atau keuntungan dibagi sesuai rasio pembagian laba rugi antar sekutu. Nah, kedua, setelah kas terkumpul, pembayaran kewajiban dilakukan dan sisanya baru didistribusikan ke modal para sekutu sesuai dengan saldo masing-masing. Nah, untuk selanjutnya itu debit capital balance in a solvent partnership, mana ini kadang ada sekutu yang modalnya divisit saat likuidasi, artinya mereka berutang ke persekutuan. Jika sekutu tersebut mampu, ia harus menyetorkan dana untuk menutup defisit. Namun jika tidak mampu, maka defisit itu akan ditanggung sekutu lain sesuai dengan rasio bagi laba rugi mereka. Dengan begitu, pembagian akhir tetap bisa diselesaikan secara adil. Oke, selanjutnya terkait dengan safe payment computation. Jadi safe payment computation ini adalah perhitungan pembagian kas kepada para sekutu atau partner bisnis secara aman, supaya tidak ada sekutu yang menerima lebih dari haknya ketika ada ketidakpastian aset, kayak misalnya karena penjualan aset belum pasti atau masih ada kerugian. Nah, tujuannya untuk menentukan berapa jumlah maksimal kas yang bisa dibagikan ke masing-masing sekutu tanpa melanggar hak sekutu lain, serta menghindari kasus salah satu sekutu menerima kelebihan kas lalu tidak bisa mengembalikannya kalau ternyata ada kerugian besar di kemudian hari. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus dari Safe Payment Computation. Nah, misalnya ada tiga sekutu, Ani, Budi, dan Citra. Modal terakhir mereka adalah Ani 50 juta, Budi 30 juta, dan Citra 20 juta. Rasio pembagian laba rugi mereka adalah 5 bagi 3 bagi 2. Saat ini perusahaan punya kas 40 juta yang siap dibagi sama rata, tapi masih ada aset lain senilai 60 juta yang belum terjual. Nah, sebelum kas 40 juta itu dibagi, maka kita harus menghitung dulu dengan metode safe payment. Caranya, kita anggap aset 60 juta yang belum terjual itu sama sekali tidak laku atau rugi total. Kalau terjadi kerugian sebesar itu, maka Ani harus menanggung kerugian sebesar 30 juta, Budi 18 juta, dan Citra 12 juta. Sesuai dengan rasio yang tadi saya jelaskan, yaitu 5 banding 3 banding 2. Setelah dikurangi kerugian maksimal, maka sisa modalannya adalah 20 juta. Budi 12 juta dan Citra 8 juta. Nah, inilah modal bersih yang masih tersisa jika kerugian terburuk terjadi. Oleh karena itu, kas
40 juta yang ada saat ini dibagi sesuai dengan sisa modal tersebut. Yaitu Ani mendapat 20 juta, Budi 12 juta, dan Citra 8 juta. Dengan cara ini, maka pembagian kas aman karena sudah memperhitungkan kemungkinan rugi terbesar. Jadi tidak ada sekutu yang menerima kas lebih banyak dari haknya, sehingga tidak akan muncul masalah kalau aset benar-benar tidak laku. Nah, adapun untuk contoh jurnal adalah aset lain sebesar 60 juta pada modal Ani 50 juta, modal Budi 30 juta, modal Citra 20 juta, dan kas sebesar 40 juta. Nah, ini kita asumsikan sebagai kas yang belum masuk dan dianggap masih di neraca. Jadi ini adalah jurnal tentang catat aset yang tersisa. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai installment liquidation, yaitu pengertiannya adalah proses pelunasan hutang atau kewajiban perusahaan yang dilakukan secara bertahap dalam beberapa cicilan. Selanjutnya yaitu prinsip umum. Yang pertama itu urutan pembayaran tetap berlaku. Hutang kepada pihak ketiga, hutang kepada mitra atau pinjaman, dan modal mitra sesuai dengan saldo kapital. Dan kas hanya bisa dibagikan setelah semua kewajiban non-mitra dilunasi. Nah, untuk menghindari pembagian yang berlebih, digunakan metode. Ada dua metode. Yang pertama yaitu Safe Payment Schedule, yaitu menghitung jumlah kas yang aman dibagikan di tiap tahap. Yang kedua yaitu Cash Distribution Plan, itu rencana distribusi kas sejak awal likuidasi, yang mana itu lebih efisien jika banyak cicilan. Yang selanjutnya yaitu safe payment dalam installment liquidation, yang mana dia mengasumsikan bahwa semua mitra itu tidak mampu menambah modal secara pribadi insolvent, dan semua aset non-kas dianggap berpotensi tidak bernilai atau rugi total, yang mana tujuannya itu memastikan pembagian kas tidak perlu ditarik kembali. Prosesnya itu menghitung uang kembali, membebankannya pada mitra sesuai rasio bagi, lalu menentukan kas aman untuk tiap mitra. Selanjutnya, cash distribution plan. Dalam proses likuidasi persekutuan, pembagian kas bisa dilakukan secara bertahap. Metode safe payment memang aman, tetapi harus dihitung ulang setiap kali kas tersedia sehingga kurang efisien. Untuk mengatasi hal ini digunakan cash distribution plan atau CDP, yaitu rencana pembagian kas yang disusun sejak awal likuidasi. Penyusunan cash distribution plan ini dilakukan dengan menghitung modal awal setiap sekutu, menentukan siapa yang paling rentan menanggung kerugian, lalu membuat simulasi kerugian hingga modal partner tertentu habis. Dari simulasi ini terbentuk urutan pembagian kas yang dianggap aman. Langkah-langkah penyusunan cash distribution plan itu yang pertama ada menghitung modal atau ekuitas awal, yang kedua ada menentukan vulnerability ranking atau siapa yang paling cepat habis modalnya, yang ketiga membuat schedule assume loss absorption atau simulasi kerugian, dan yang terakhir menyusun rencana pembagian kas dengan menentukan prioritas mulai dari kreditur, pinjaman partner hingga modal. Manfaatnya agar lebih efisien, jelas, dan memudahkan perencanaan distribusi kas. Selanjutnya, insolvent partner and partnership. Ketika persekutuan dilikuidasi, aturan pembayaran mengikuti urutan. Pertama utang kepada kreditur eksternal dan utang kepada sekutu selain modal dan laba. Baru kemudian sisa kas dibagikan sesuai saldo modal sekutu. Jika persekutuan insolvent, yaitu kas tidak cukup untuk melunasi kewajiban, kreditur berhak menagih kekurangan kepada aset pribadi sekutu yang masih mampu. Partner yang solvent wajib menanggung porsi kerugian sesuai rasio, bahkan bisa menutup bagian sekutu lain yang insolvent. Jika sekutu insolvent, artinya ia tidak sanggup menutup saldo debit modalnya, maka kekurangan tersebut dialihkan ke sekutu lain sesuai rasio laba rugi. Dalam beberapa kasus, saldo pinjaman sekutu bisa di-offset dengan saldo debit modal. Namun hal ini sebaiknya dilakukan atas kesepakatan bersama.